Stay di 98.6 Romantika FM. Dan malam hari ini saya Wasil kembali menyapa Anda tentunya dalam program Romantika Saloy. Namun di kesempatan kali ini pada malam hari ini ada suatu hal yang beda, dan kami di sini kedatangan tim ahli dari Depo Magata Mojopahit. Tentunya kawan Romantika malam hari ini ada talkshow seputar kesehatan yang akan kami bahas bersama atau bincangkan bersama pada malam hari ini bersama tim ahli dari Depo Magata Mojopahit. Kali ini kawan Romantika berbicara virus corona. Virus corona ini adalah kawan Romantika adalah jenis virus coronavirus yang menularkan ke manusia. Virus ini bisa mengendap bagi siapa saja, baik bayi, balita, anak-anak, lansia ataupun ibu hamil, ibu menyusui juga bisa terpapar virus corona. Tentunya malam hari ini kami ingin berbagi untuk Anda semua kawan Romantika. Tentunya ini kami memiliki tips dan juga kiat untuk menjaga dan juga mencegah pencegahan virus corona, baik segi makanan, pola hidup, dan juga kebiasaan-kebiasaan kita. Tentunya hal itu saya tidak akan memaparkan sendiri karena itu bukan ranah saya kawan Romantika untuk menjelaskannya. Dan kali ini kebetulan pada malam hari ini terima kasih kami sampaikan sebelumnya kepada Bapak Sugiantoro SHSIP MSI selaku tim ahli dari Depo Magata Mojopahit. Dan pada malam hari ini juga kami mohon waktu untuk Bapak Sugiantoro memberikan tips atau kiat baik berupa makanan atau juga pola hidup dan juga kebiasaan untuk masyarakat Bondowoso terkait dengan virus atau penyakit yang saat ini sedang mewabah di belahan dunia manapun. Dan untuk kesempatan yang pertama kawan Romantika, saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Sugiantoro selaku tim ahli dari Depo Magata Mojopahit untuk memberikan pemaparan. Selepas itu Anda mungkin memiliki pertanyaan seputar kesehatan Anda, bisa Anda konsultasikan atau tanyakan di 0823 3586 8989. Baik kawan, pada malam hari ini seperti yang saya bilang, Bapak Sugiantoro akan kami berikan waktu untuk memberikan pemaparannya seputar virus corona. Selamat malam Bapak Sugiantoro. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Bapak Sugiantoro sudah menyempatkan hadir jauh-jauh dari Mojokerto untuk memberikan tips dan juga baik tips kiat ataupun pola hidup, baik berupa makanan atau juga kebiasaan sehari-hari. Saya berikan waktu untuk Bapak Sugiantoro kembali memaparkan seputar ini. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan kami. Tentunya selamat malam untuk para pendengar Radio Romantika FM dimanapun Anda berada. Saya selaku tim ahli dari Depo Magata Mojopahit mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam sebuah kegiatan malam ini, yaitu talkshow tentang kesehatan yang utamanya membuat seseorang imunitas atau membuat kebal sehingga mereka meningkatkan daya tahan tubuh agar mereka kebal terhadap serangan daripada virus corona, yang mana virus ini wabah yang tidak main-main, yang cukup perlu diwaspadai karena cukup mematikan pada bangsa kita. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara kalian dimanapun Anda berada, tentunya virus itu, khususnya virus corona ini bisa menyebar kepada seseorang dengan bersentuhan. Berarti virus ini perlu media. Ini maka masyarakat tidak perlu berlebihan ketakutan karena virus ini adalah merupakan ciptaan Allah, makhluk Allah yang memang memiliki tugas seperti itu. Maka kita tidak perlu istilahnya takut betul, tapi patut diwaspadai karena virus ini bukan hanya di sini saja, di mana-mana. Virus ini bisa bekerja tatkala orang itu memiliki kelemahan atau kekebalannya menurun, sehingga apapun bisa menular. Apalagi cara penyebarannya terasa itu kurang lebih antara 1 minggu sampai 24 hari atau sekitar 3 minggu ini baru muncul ke seseorang itu. Walaupun ada tanda-tandanya, itu badannya panas, tensi tinggi, batuk-batuk dan sebagainya. Namun masyarakat perlu kami sampaikan agar meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola makan yang sehat, berpikir yang sehat, istirahat cukup, menghindari tentang
pertemuan dengan seorang yang asing, utamanya untuk berjabat tangan ataupun berpegangan apapun, baik itu kursi, handal pintu maupun uang. Uang ini belum disampaikan bahwa uang ini juga alat penghantar untuk penularan, karena uang ini dipegang orang, maka uang dipegang yang lain, apalagi orang itu berkeringat dan memiliki kadar kolesterol tinggi ataupun gula tinggi, ini sangat rentan. Maka seseorang sebelum berjabat tangan, syukur-syukur setelah pegang uang itu adalah untuk mensuci hamakan, yaitu dengan menggunakan alkohol ataupun boleh sabun, juga boleh dengan kopi. Bubuk kopi itu yang original atau kopi asli itu juga bisa membunuh virus itu. Perlu diketahui Bapak Ibu dan sekalian dimanapun berada, salah satunya adalah pola makan yang sehat, yakni hindari makanan ikan laut, ayam, yang utamanya ayam itu makan atau dikasih makan konsentrat atau makanan sisa dapur yang banyak mengandung seperti mie atau bahan kimia. Ini adalah bahaya untuk dikonsumsi ternak itu, dan ternak itu kalau dimakan seseorang ini juga merendahkan itu kekebalan seseorang itu. Makanya caranya bagaimana biar makanan sehat itu? Satu, hindari makanan dari padi dulu, dari nasi dulu harus sehat. Nasi itu harus bebas dari pupuk kimia sebenarnya, itulah organik. Kalau nggak bisa organik 100% ya diupayakan beras sehat. Nah ini harus bagaimana beras sehat itu atau beras organik? Beras organik adalah beras atau padi yang tidak pernah dipupuk dengan pupuk kimia. Apa itu pupuk kimia? Pupuk kimia itu pupuk anorganik, yaitu seperti pupuk pabrikan, yaitu NPK kalau di dalam bahasa pasarnya, atau merek perdagangan itu urea, TSP, KCL. Ini adalah pupuk kimia. Bagaimana cara bercocok tanam dengan pupuk organik? Lah ini pupuk kandang ini yang sudah diproses fermentasinya, yaitu pupuk kandang yang disemprot dengan air sehingga bakteri itu hidup dan mengurai. Pupuk kompos kandang ini jadi bagus sehingga tekstur maupun bentuknya sudah berubah. Ini adalah salah satu untuk membangun kesuburan tanah yang akan memberikan kesuburan tanah sehingga bebas daripada pupuk kimia atau pupuk anorganik. Bagaimana agar tanaman ini sehat tanpa bahan kimia? Karena masyarakat sekarang itu cenderung tidak sabar. Contoh, apabila diserang bereng, diserang walang sangit atau belalang ataupun yang lain, itu senantiasa disemprot dengan insektisida atau pestisida, racun serangga. Nah, racun serangga ini apabila disemprot pada jam-jam tertentu, yaitu padi itu pada jam 11 sampai 11.30 menit siang hari itu, apabila disemprot dengan bahan kimia, maka bahan kimia tersebut masuk pada gabah. Lah gabah ini karena nutup, maka masuk pada sekemnya atau bekatulnya. Lah bekatulnya dimasak, maka memang kalau satu butir tidak apa-apa, tapi karena gabah ini berbutir-butir dan dimakan tiap hari, maka racun itu masuk ke dalam tubuh. Lah dengan tanaman yang sehat, tanaman yang tanpa obat, artinya bebas daripada racun atau insektisida, maka petani ini harus memproduksi pupuk kandang atau pupuk kompos agar tanaman itu sehat, bebas dari kimia. Selain itu bolehlah menggunakan dengan pupuk mikro atau pupuk cair organik yang hemat dan mungkin juga berkualitas tinggi, maka itulah yang patut sekarang digalakkan dalam rangka menyediakan beras sehat itu. Nah ini salah satu terobosan bagaimana masyarakat itu memiliki kekebalan terhadap virus. Karena virus itu tidak hanya corona saja, banyak. Namun yang sekarang booming, yang dikenali, yang mematikan ini adalah virus seperti corona. Padahal virus ini banyak di paru-paru orang. Kenapa orang tidak gemuk? Karena racunnya masuk dalam tubuh dan darah. Ini juga banyak yang tidak terdeteksi. Nah mumpung sekarang ini lagi pemerintah bekerja keras untuk mengantisipasi penyebaran sesuai dengan maklumat dari Kapolri yang kalau tidak salah pada maklumat itu pada nomor /02/Romawi 3/2020 tentang langkah-langkah penanggulangan terhadap penyebaran virus corona pada masyarakat, maka masyarakat diharapkan tidak banyak beraktivitas di luar ataupun berkumpul, baik itu hajatan maupun kegiatan apapun, menghindari kontak langsung pada orang-orang yang diduga atau diwaspadai terhadap masuknya virus corona pada masyarakat. Karena masyarakat itu tidak tahu siapa yang kena virus dan tidak, karena masyarakat itu cenderung istilahnya
lugu apa adanya. Inilah pentingnya bahwa masyarakat harus waspada terhadap penyebaran terhadap virus corona. Apabila masyarakat itu mengkonsumsi tadi berasnya, makanya di dalam himbauan kepolisian itu tidak banyak menimbun sembako karena dikhawatirkan sembako itu juga sebagai media untuk bertenggernya atau tempatnya berkembang virus itu. Nah, apabila virus itu berkembang biak di sembako itu, maka dikhawatirkan malah mempercepat penularan penyebarannya satu anggota rumah tangga itu. Makanya kepolisian mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari serangan virus corona itu. Makanya sembakonya kalau bisa harus dieliminasi, jangan disatukan karung ataupun sak yang besar, harus kecil-kecil. Kenapa? Untuk mengeliminasi apabila ada terkontaminasi virus maupun bakteri yang mematikan itu. Itu adalah salah satu langkah pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran daripada virus corona. Selain itu, ikan, nah ini ikan ini kan tidak terdeteksi kena dan tidaknya, ini belum dilakukan sebuah penelitian apakah ikan ini bisa sebagai media penyebaran daripada virus corona. Seseorang yang terjangkit virus corona memegang ikan, maka ikan itu otomatis akan menjadi media penyebaran. Karena ikan ini dipegang orang lain memegang itu terus dimakan. Nah ini juga cepat, makanya ikan-ikan itu harus suci hama. Kalau bisa itu paling tidak dibekukan dulu, karena virus itu kalau beku dan panas tidak bisa berkembang. Nah ini dibekukan dulu, boleh di freezer atau dipanaskan atau mati. Tapi tangan seseorang yang masak ini kalau nggak disucikan, tidak dibersihkan dengan alkohol maupun yang lain, ini adalah juga bisa mempercepat berkembang biaknya virus corona di anggota keluarga itu. Makanya ikan ini harus betul-betul terkontrol. Maka diharapkan Dinas Perikanan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi melakukan sidak di pasar-pasar tradisional agar masyarakat yang tidak banyak tahu bagaimana penyebaran virus corona pada masyarakat ini tidak menjadi terombang-ambing, karena di dalam media ini banyak yang membesar-besarkan virus itu juga menakut-nakuti rakyat sehingga rakyat ini bingung. Ini salah satu langkah bagaimana kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap serangan-serangan, termasuk salah satunya adalah virus corona. Bukan hanya virus corona saja yang mematikan, banyak sebenarnya. Gara-gara seseorang yang tidak sehat, gaya makannya juga sembarangan, ini perlu diwaspadai. Syukur bahan kimia atau makan-makan yang menggunakan bahan pengawet dan kimia ini serta pewarna dihindari. Karena dengan bahan-bahan itu bisa menurunkan kekebalan seseorang terhadap gangguan serangan hama, serangan virus, bakteri dan penyakit yang senantiasa mengancam seseorang setiap saat seperti itu. Itulah gambaran sekilas tentang bagaimana menanggulangi penyebaran virus terhadap di sekitar kita, khususnya makanan sayuran yang tidak disemprot dengan kimia. Yang kedua, sayur mayur, buah-buahan ini harus betul-betul dicuci dengan bersih. Syukur-syukur sayuran ini harus panasnya harus mencapai 100 derajat, karena bakteri itu tidak kuat dalam virus corona, tidak kuat dengan derajat 100 derajat itu dia mati. Maka harus dipanaskan dengan panas yang cukup tinggi atau suhu tinggi. Jangan sampai kita membiarkan makanan seperti kacang panjang itu dari pasar langsung dimakan. Nah, cara menyucinya harus betul. Nah, ini betul-betul diwaspadai pada masyarakat, karena kacang panjang tidak ada bungkusnya. Kalau dipegang orang yang terkontaminasi dengan virus corona, maka dengan secepat itu maka orang itu terjangkit atau kena dampak daripada penularan virus corona. Ini salah satu waspada kita pada masyarakat. Diupayakan sayur itu harus dimasak dengan derajat kepanasannya itu kurang lebih 100 derajat Celcius, atau dibekukan, karena virus atau bakteri itu kalau beku mati. Tapi ada yang virus itu yang tahan didingin, maka virus corona ini tidak kuat dengan panas. Maka sebaiknya langkah kita adalah makanan itu harus direbus atau dikukus atau apapun dengan derajat kurang lebih 100 derajat Celcius seperti itu. Ini adalah salah satu langkah. Dan perbanyak vitamin C, karena vitamin C ini adalah salah satu yang meningkatkan kekebalan seseorang terhadap gangguan serangan penyakit maupun bakteri, virus dan sebagainya seperti itu. Inilah sekilas yang kami sampaikan, barangkali ada yang ditanyakan, dipersilahkan.